One Piece Chapter 1126 disajikan oleh Oda Sensei dengan begitu fantastis, hal yang tak pernah terfikir sebelumnya, yang mana Nami secara misterius sudah berada di sebuah ruangan yang berbentuk Lego. Pakaiannya pun juga sudah berganti dengan pakaian khas negeri Elbaf, lengkap dengan pedang di punggungnya. Nah, apa saja keseruan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan perjalanan bajak laut topi jerami beserta aliansi menuju ke negeri Elbaf. Yang terlihat mereka masih asik berpesta. Perlu diketahui, minuman keras yang mereka minum memiliki alkohol yang cukup tinggi, yang jika diminum agak banyak, maka berefek peminumnya akan mengalami halusinasi. Minuman ini juga dikenal sebagai peri hijau, yang cukup terkenal di negeri Elbaf. Nah, perlu diketahui juga bahwa pertarungan antara Dory dan juga Brogy ternyata bakal masih berlanjut setelah mereka sampai ke negeri Elbaf nantinya. Meski sebelumnya di Little Garden mereka bertarung menggunakan senjata hingga senjata mereka pun hancur. Kedua raksasa ini pun pada akhirnya dibujuk oleh Oimo dan juga Kashi agar kembali ke Elbaf untuk membuat senjata lagi. Namun setelah senjata mereka jadi, Dory dan juga Brogy menggunakan senjatanya untuk menghancurkan kapal Kid lalu membantu Luffy di Pulau Egghead. Nah, sampai sejauh ini belum diketahui secara jelas apakah Dory dan juga Brogy datang ke Egghead membantu bajak laut topi jerami karena kemauan sendiri atau ia mendapatkan perintah langsung dari Akagami sebelum Akagami meninggalkan negeri Elbaf. Nah, setelah mereka selesai pesta miras dengan kondisi mabuk berat, terhitung sudah 2 hari mereka di perjalanan. Yang sesuai pernyataan narator, seharusnya mereka sudah sampai ke negeri Elbaf. Namun faktanya, mereka masih di lautan dengan Luffy, Sanji, Zoro, Nami, dan Chopper menghilang beserta kapal Sunny. Tentu hilangnya mereka terbilang sangatlah misterius. Mungkinkah saat mereka semua sedang mabuk berat ada salah satu kru bajak laut raksasa yang merupakan mata-mata dari seseorang yang memang bertugas untuk membawa bajak laut Luffy ke suatu tempat. Karena saat Nami sadar dari Homar yang memabukkan, ia sudah berada di sebuah bangunan yang mirip seperti istana yang berbentuk gabungan puzzle. Nami pun sudah berganti kostum ala prajurit Elbaf lengkap dengan pedang di belakangnya. Nah, apakah ini ulah dari Pangeran Loki? Banyak yang menduga yang menculiknya adalah pasukan Pangeran Loki. Lalu, apa alasan Loki menculik mereka? Yang mana pada chapter ini hanya Nami yang disorot. Apakah karena gagal mendapatkan Lola, maka Loki mengincar target wanita lain untuk dinikahi? Dalam hal ini adalah Nami. Nah, kalau menurut Nakama sendiri, siapa pelaku penculikan ini? Nah, setelah Akagami berhasil mengalahkan Kid dan juga mendapatkan 3 salinan Rod Poneglyph, maka tujuan selanjutnya adalah menuju ke Pulau Gartel. Pulau tersebut merupakan wilayah kekuasaan bajak laut Akagami. Hal ini ditandai dengan terpasangnya bendera bajak laut Akagami di sana, yang beberapa waktu yang lalu bendera tersebut dibakar oleh bajak laut Bartolomeo. Tujuan Barto membakar bendera bajak laut Akagami bukanlah menantang Akagami, melainkan ingin memperluas orang-orang yang mengenal bajak laut topi jerami dengan memberikan cenderamata bajak laut topi jerami kepada warga sekitar. Namun saat ini Bartolomeo baru menyadari jika caranya ini sangatlah salah, yang mana ia harus mendapatkan bogem mentah dari kru Akagami. Nah, karena ia mengaku jika ia sangat mengagumi dan fanatik pada bajak laut Mugiwara, oleh karena itu, ia dites dengan memberikan sebotol racun yang sangat mematikan untuk diberikan kepada Luffy. Namun karena ia benar-benar setia, maka Barto meminum racun itu sendiri dengan segala risiko yang ia rasakan sendiri juga. Namun ternyata setelah ia minum, rupanya itu bukanlah racun, melainkan air biasa yang membuat Akagami tersenyum bahwa Luffy memiliki orang yang sangat setia kepadanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi tunggu dulu, demi membersihkan nama baik bajak laut Akagami, Barto tetap mendapatkan hukuman dengan meledakkan kapalnya agar menjadi pelajaran kepada semua bajak laut yang berani mengganggu wilayahnya.
maka akan bernasib sama dengan bajak laut Barto. Jika tidak melakukan hal demikian, maka akan banyak bajak laut yang meremehkan bajak laut Akagami dan membuat onar di wilayah-wilayah yang dilindungi oleh Yonko bermata codet. Di tempat yang berbeda, Kurohige setelah selesai urusannya dengan bajak laut Law dan mendapatkan 3 salinan rod poneglyph sama seperti Akagami, maka di chapter ini ia telah sampai di markasnya, yaitu Hachinosu. Sesampainya di sana, Teach mendapatkan kabar yang tak sedap. Koby dan Moria berhasil lolos sehingga Pizarro sebagai penanggung jawab tahanan dimarahi habis-habisan yang membuatnya sampai menangis. Namun amarah Teach langsung mampu diredam dengan tertangkapnya kakek Luffy. Bahkan membuat Teach bertambah ceria karena tertangkapnya kakek Luffy ini lebih berharga dari Koby. Nah, pergerakan Teach ini memang benar-benar masif. Selain mendapatkan 3 salinan rod poneglyph yang mendapatkan puding keturunan dari ras mata 3 yang dipercaya kekuatannya mampu membaca poneglyph, dan bernegosiasi dengan angkatan laut akan lebih berharga karena sebagai tukarnya adalah seorang pahlawan angkatan laut. Bahkan Teach juga akan mendapatkan informasi tentang senjata kuno dari Karibo yang saat ini juga telah sampai di markas bersama Devon dan juga Van Auger. Lalu di tempat yang berbeda, Laffite yang saat ini bertugas mengamati pergerakan pasukan revolusi menjelaskan jika saat ini pasukan revolusi sedang gencar-gencarnya menghancurkan semua pasokan makanan yang akan dibawa ke Marejoa. Jadi dari sini semakin membuat Tenryubito akan menderita kelaparan. Selain gudang makanan yang dibakar oleh Sabo, pasokan makanan mereka yang dikirim juga selalu gagal. Padahal mudah saja, Tenryubito tidak usah pusing, tinggal pesan bakso aci yang rasanya dijamin mantul. Dengan link yang sudah kami sematkan di kolom komentar, barangnya pasti sampai dan ada garansi tepat waktu. Pertanyaan lainnya adalah, mengapa Teach meminta Laffite mengawasi pergerakan pasukan revolusi? Apa sebenarnya akan mereka lakukan kepada pasukan revolusi? Jika sebelumnya Teach menyerang markas pasukan revolusi di Baltigo namun gagal karena Dragon dan lainnya kini telah pindah ke Kamabaka. Apakah secara diam-diam kini ia ingin menyerang pasukan revolusi lagi? Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.